Lepoto lepoto. Jonggo. Oh, itu wah ditekan ini. Lama jengkeng apa? Memek kabarnya kena depan kae. Dipoto. Ambil petani semua. Menanam padi pada saat musim hujan adalah berkah tersendiri bagi petani, karena kebutuhan air akan terpenuhi terlebih bagi lahan sawah yang pengairannya mengandalkan dari air hujan atau tada hujan. Namun di sisi lain menjadi kekhawatiran bagi petani yang tanaman padinya sudah mulai berbulir dan menua akan terjadi rebang akibat diterpa angin kencang dan hujan lebat yang terus-menerus. Apabila hal ini tidak diantisipasi maka akan terjadi kerugian akibat kehilangan hasil panen yang lebih besar. Karena tanaman padi yang sudah rebah biasanya akan mengalami gangguan dalam proses transfer unsur hara yang akan berpengaruh pada perkembangan bulir padi. Tanaman padi yang tumbuh terlalu subur akan semakin rentan untuk rebah. Hal tersebut bisa terjadi akibat pertumbuhan tanaman terlalu subur sehingga batang padi tidak kuat menopang daun dan bulir padi. Terlebih lagi pada saat musim hujan tiba, bulir padi makin berisi, menguning dan batang padi semakin menua, sehingga tidak kuat dan mudah rebah terkena tiupan angin dan hujan. Rebahnya tanaman padi akan menyebabkan sulitnya proses pemanenan dan akan menambah biaya pemanenan, serta akan terjadi penurunan hasil panen. Banyak hal yang telah dilakukan oleh petani dalam pengendalian rebah, salah satunya dengan melakukan pengikatan batang padi. Tetapi hal ini tidak maksimal, apalagi bila batang padi rebah saat bulir padi masih proses pengisian. Batang padi yang rebah didirikan kembali lalu diikat sudah tidak maksimal lagi dalam pengisian bulir. Oleh karena itu harus kita ketahui faktor-faktor penyebabnya, di antaranya 1. Tanaman padi pertumbuhannya terlalu gemuk subur. Hal ini menyebabkan batang tanaman padi tidak kuat menopang pertumbuhan daun dan malai, maka sedikit saja terkena tempaan angin akan mudah rebah. 2. Pangkal tanaman membusuk akibat serangan hama atau penggenangan yang terlalu lama dan terus-menerus tanpa adanya pengaturan tindakan perlakuan. Hal-hal yang perlu dilakukan agar tanaman padi tidak mudah rebah adalah sebagai berikut. 1. Tanamanlah jenis varietas padi yang tidak tinggi atau tahan terhadap genangan. 2. Lakukan pemupukan yang berimbang sesuai rekomendasi tanah atau dengan mengurangi penggunaan jenis unsur N-urea, karena jenis unsur tersebut akan mengakibatkan pertumbuhan menjadi lebat dan tanaman terlalu gemuk. Gunakan pupuk ZA atau NPK karena jenis pupuk tersebut bisa memperkuat batang tanaman. 3. Lakukan pengaturan pengairan dengan tidak digenangi secara terus-menerus, karena akan berakibat batang padi menjadi mudah busuk atau kadang lahan dikeringkan. 4. Penggunaan pupuk organik. Penggunaan pupuk berbahan organik sangat diperlukan tanaman. Selain untuk pertumbuhan tanaman seperti akar, batang dan daun, kebutuhan nutrisi mikro yang terdapat pada bahan organik sangat dibutuhkan tanaman untuk memperkuat batang padi. Dengan menggunakan metode tanam jajar legowo maka jumlah rumpun padi dapat meningkat, sehingga membuat tanaman padi menjadi lebih kokoh jika ditiup angin. Apabila perlakuan pemupukan sudah terkontrol dan berimbang tanaman padi masih terlalu gemuk, metode terakhir adalah pemotongan daun bagian atas. Ujung daun dipotong kurang lebih 10 sampai dengan 15 cm pada saat tanaman padi berumur 45 sampai dengan 50 hari setelah tanam. Jangan sampai lebih, karena bisa mengganggu pembentukan malai. Pemotongan bertujuan untuk mengurangi jumlah daun dan mengurangi beban yang ditopang batang padi terutama pada saat musim hujan. Para petani tentu sangat menginginkan pertumbuhan padi yang baik dan maksimal. Untuk mendapat hasil tanam padi yang baik dan bermutu, tentu kembali kepada cara menanam padi yang baik. Cara menanam padi yang baik dan benar sangat penting untuk diketahui oleh para petani. Hal ini guna meningkatkan hasil produksi padi setiap masa panen datang, karena permintaan beras yang tidak pernah menurun. Hal ini membuat para petani harus dapat melakukan berbagai hal untuk menghasilkan panen padi yang melimpah. Untuk itu, para petani harusnya memiliki pengetahuan dasar terkait cara penanaman padi yang baik dan benar, agar hasil panennya pun sesuai dengan target. Berikut cara menanam padi yang baik dan benar. 1. Pilih benih padi yang berkualitas. Benih padi yang berkualitas merupakan hal yang penting jika kita ingin meningkatkan hasil budidaya padi.
Saat ini di pasaran terdapat banyak varietas benih padi yang dapat Anda cocokkan dengan kondisi lahan serta permintaan pasar. Beberapa ciri dari beras varietas unggulan adalah tahan terhadap serangan hama dan penyakit, toleran terhadap kondisi lingkungan, dapat menghasilkan panen yang berlimpah saat direndam dengan larutan ZA 20 gram, benih tenggelam alias tidak mengapung. Benih padi yang sudah siap dapat segera kita semai. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Buatlah bedengan dengan ukuran lebar 1-2 meter, luas persemaian untuk lahan 1 hektar adalah sekitar 400 meter atau 4% dari luas lahan. Tambahkan 2 kg bahan organik semisal kompos, pupuk kandang, sekam, atau abul. Jika Anda berminat untuk mengolah kompos dari bahan sisa pertanian, silahkan pelajari cara membuat pupuk kompos dari jerami padi. Benih yang hendak disemai haruslah direndam dahulu sekitar 2 kali 24 jam. Persemaian dilakukan selama 25 hari sebelum masa tanam. Usahakan tempat menyemai benih padi berdekatan dengan lokasi tanam, agar pemindahan benih tersebut dilakukan dengan cepat dan benih tetap segar. Benih yang disemai tidak harus terbenam seluruhnya, karena justru akan menyebabkan kecambah terinfeksi patogen dan akhirnya membusuk. Itulah tips-tips penting yang sangat diperhatikan dalam menanam padi.